Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Balik lagi sama aku, Listia Mala. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan sama teman-teman semua, sama kamu yang sedang menjalankan diet, apa sih bedanya weight loss dan fat loss. Nah, biasanya orang yang sedang melakukan diet ini udah nggak asing lagi ya mendengar kata weight loss dan fat loss. Apa sih bedanya dari kedua istilah tersebut? Memang hampir sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Nah, di video kali ini aku akan jelasin sama teman-teman semua, biar teman-teman tahu harus lebih fokus kemana sih, weight loss kah, apa fat loss kah. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya, biar aku terus semangat untuk kasih informasi mengenai diet sama teman-teman semua. Stay tune! Asumsi diet itu adalah dengan berkurangnya angka timbangan. Bener nggak sih? Karena kalau kita sudah tahu nih angka timbangan kita sudah berkurang, itu bisa tambah bikin lebih semangat lagi kita untuk menjalankan program dietnya, untuk menjaga pola makan dan olahraganya. Tapi sebenarnya pada saat kita diet, mana sih sebenarnya yang harus kita fokuskan? Weight loss kah? Apa fat loss kah? Sebelum aku lanjutkan untuk menjelaskan apa itu weight loss dan fat loss, sebelumnya coba kamu lihat dulu gambar berikut ini ya. Ini tuh berat antara lemak dan berat otot. Nah, di sini aku akan jelasin dulu ya. Dari gambar ini sudah bisa kamu lihat ya bahwa keduanya ini antara lemak dan otot ini memiliki berat yang sama ya, tapi ukurannya terlihat berbeda ya. Lemak memiliki berat 2 kg dan otot juga sama memiliki berat 2 kg. Tapi jika dilihat itu dari segi bentuknya itu sudah terlihat berbeda ya, dimana lemak itu terlihat bentuknya itu sangat lebar gitu ya, sangat besar dibandingkan dengan otot yang sama-sama 2 kg tapi memiliki ukuran yang kecil dibandingkan dengan lemak. Alhasil ya, ketika kamu memiliki banyak lemak, itu pasti kamu terlihat lebih lebar gitu ya, memakan banyak tempat dibandingkan dengan kamu memiliki banyak otot ya. Bisa dilihat kan dari gambar tersebut bahwa beratnya sama 2 kg tapi bentuknya akan berbeda. Nah, ini menandakan bahwa seseorang itu akan memiliki berat yang sama tapi bentuk badan yang berbeda, tergantung dari komposisi lemak dan ototnya yang ada di dalam tubuh tersebut. Dan itu ngaruh loh sama pakaian yang akan kamu pakai, ukurannya, size-nya, meskipun kamu memiliki berat badan yang sama. Jadi, kalau kamu memiliki kelebihan lemak dibandingkan otot nih ya, kamu akan terlihat lebih tembem, kemudian lebih besar meskipun kamu memiliki berat badan yang sama dengan orang yang memiliki banyak otot. Nah, boleh dilihat ya dari gambar ini ya. Ini tuh sama-sama kedua orang ini tuh sama-sama memiliki berat yang sama, sama-sama 60 kilo ya kan? Tapi coba dilihat oleh teman-teman semua, mana sih yang terlihat lebih langsing, lebih sehat gitu ya, lebih ideal, padahal beratnya sama loh, 60 kg. Pernah nggak sih kamu lihat orang gitu ya, kelihatannya tuh langsing, singset, ideal gitu, dan kamu membayangkan beratnya itu pasti rendah banget ya. Pas kamu tanya berapa sih berat badannya, wah ternyata di luar dari ekspektasi kamu gitu ya, ternyata beratnya tuh wah 50 kilo atau misalnya 60 kilo, sama kok sama aku tapi kok kelihatannya lebih langsing sih ya. Nah, itulah yang membedakan antara komposisi lemak dan otot yang ada di dalam tubuh kamu. Pernah juga loh aku ngalamin itu. Aku pernah orang pas aku berhasil diet gitu ya, ada orang yang menyangka bahwa sekarang beratnya tuh udah pasti udah 50 ya atau udah 45. Kata siapa, padahal beratnya itu masih ya 60 kilo, 59 paling ya. Nah, itu menandakan bahwa kamu berhasil yang namanya mengurangi lemak yang berlebih nih yang ada di dalam tubuh teman-teman semua. Sombong amat. Nah, aku juga mau jelasin nih tentang sifat lemak dan otot ya. Sifat lemak dan otot. Nah, kalau lemak nih ya memiliki sifat ke bawah, artinya gelambir, bleber kemana-mana. Sementara otot ini memiliki sifat yang tegak, kenceng gitu ya. Jadi bikin badan kamu tuh tertahan ya, tertahannya sama otot itu tadi. Masih nggak percaya? Coba kita lihat foto berikut ini. Orang itu memiliki berat yang sama ya guys, sama-sama 60 kilo, tapi bisa dilihat perbedaannya. Yang satu mungkin lebih terlihat gemuk gitu ya, dibandingkan yang satu lagi tuh udah yang body goals banget gitu ya, ideal banget, padahal beratnya sama loh, sama-sama 60 kilo, tapi tadi komposisi lemak dan ototnya berbeda. Damn!
Jadi apa sih itu weight loss dan fat loss itu? Weight loss itu adalah mengurangi jumlah berat pada tubuh semuanya, baik itu otot, baik itu tulang, organ, kadar lemak, kemudian kandungan airnya, pokoknya semua kandungan yang ada di dalam tubuh itu berkurang. Itu yang dinamakan dengan weight loss. Sedangkan fat loss itu adalah mengurangi jumlah kadar lemak yang ada pada tubuh. Jadi cuman kadar lemaknya aja ya yang berkurang. Lemak yang baik yang ada di dalam tubuh itu, jumlah lemak yang baik itu hanya berkisar 25% sampai 30% dari keseluruhan berat tubuh. Jadi sebaiknya pas kita diet fokus kemana ya? Menurut para ahli olahraga ya, atau instruktur-instruktur olahraga yang aku baca dan yang aku lihat gitu ya di tutorial-tutorialnya, yang lebih bagus itu adalah fat loss-nya. Kenapa seperti itu? Karena dengan kamu terus mengejar yang namanya weight loss ya, weight loss itu kan hanya terfokus pada angka timbangan, sementara di angka timbangan itu kita nggak tahu tuh kadar lemakkah yang berkurang atau justru malah kadar ototnya yang berkurang ya, kadar air ya, karena angka timbangan itu mencakup semuanya ya, mencakup dari seluruh berat badan yang ada di dalam tubuh kita, baik itu dari kandungan airnya, kemudian dari kadar lemaknya juga, kadar ototnya juga ya. Seperti aku jelaskan nih di video aku sebelumnya ya, yang kardio versus angkat beban. Nah, di situ aku menjelaskan bahwa dengan kamu bisa menaikkan massa otot, nah itu bisa mempercepat metabolisme tubuh kamu. Sementara kalau kamu hanya memikirkan weight loss-nya saja, nah itu bisa menurunkan metabolisme yang ada di dalam tubuh teman-teman semua. Jadi teman-teman semua itu kalau misalnya sudah turun berat badannya, nah itu akan susah lagi untuk turunnya. Jadi akan stuck di situ-situ saja. Nah, sementara fat loss di sini artinya mengurangi jumlah kadar lemak yang ada di dalam tubuh teman-teman semua. Ketika teman-teman berhasil menurunkan 4 kilo nih ya, nah 4 kilo itu dilihat dari mananya dulu nih, apakah dari keseluruhan yang ada, komposisi yang ada di dalam tubuh kita, baik itu lemak, otot, kemudian jumlah air. Nah, sementara kalau misalnya kalian berhasil menurunkan 4 kilo dari kadar lemaknya, nah ini tuh akan memiliki perbedaan yang jauh lebih signifikan ya. Jadi teman-teman itu akan terlihat lebih slim, lebih kecil, lebih langsing, kemudian lingkar perut, lingkar dada, pokoknya ukuran yang biasa teman-teman pakai itu akan otomatis berkurang atau mengecil ketika teman-teman berhasil menurunkan kadar lemak yang ada di dalam tubuh teman-teman semua, bukan kadar otot. Pernah gak sih kamu ngerasa bahwa aku tuh udah turun kok, timbangan tuh udah turun 2 kilo, 3 kilo, tapi kenapa ya pas ngaca kok perasaan sama aja deh. Dari lengannya sama, kemudian lingkar perutnya juga masih tetap sama ya, lingkar dadanya, dari pipi cabingnya masih tetap sama. Nah, itu menandakan bahwa berat yang kamu sudah turunkan itu bukan kadar lemaknya, tapi ototnya juga ikutan turun, kemudian kadar air yang ada di dalam tubuh kamu juga ikut turun. Nah, oleh sebab itu, lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kamu itu harus dibakar. Jadi kamu itu jangan hanya cuma mengurangi porsi makan saja, tapi harus dibarengi dengan yang namanya olahraga. Ketika kamu diet dibarengi dengan olahraga, itu pasti akan terlihat perbedaannya. Karena lemak-lemak yang berlebih nih yang ada di dalam tubuh teman-teman semua, itu hanya bisa dibakar dengan ketika kamu melakukan yang namanya olahraga. Coba deh, mulai dari sekarang, yuk kita olahraga. Nah, jadi sekarang kamu tahu ya bedanya weight loss dan fat loss. Nah, jadi sekarang kamu yang sedang menjalankan diet gak usah stres lagi ketika melihat angka timbangan. Jadi kamu lebih fokus aja sama ukuran baju teman-teman semua. Ketika teman-teman itu berhasil nih merubah ukuran baju yang tadinya XL menjadi L atau M atau bahkan S ya, nah itu tuh merupakan progres yang sangat bagus sekali, yang sangat baik sekali yang telah teman-teman dapatkan. Jadi mulai sekarang jangan terlalu fokus sama angka timbangan, boleh kalian ambil meteran ya, diukur, nah apakah sudah mulai berkurangkah antara lingkaran dada, lingkaran perut, lingkaran lengan, lingkaran paha. Nah itu tuh sudah merupakan progres yang sangat menakjubkan untuk teman-teman semua. Dan itu artinya kamu sudah berhasil mencapai yang namanya
fat loss. Hare. Nah, mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Semoga informasi yang aku berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menambah semangat untuk kamu yang sedang menjalankan diet. Mungkin cukup sekian saja. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.